Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dari gedung gereja ini, juga yang dari rumah, kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung untuk kita. Sebelum kita memulai ibadah kita dalam perayaan pesta syukur hari Paskah hari ini, kita berdoa saat teduh kepada Tuhan. Berdoa kita mulai. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman kita pada hari ini, kita merasakan kemuliaan Yesus Kristus untuk mewujudkan rasa syukur kita dan rasa bahagia kita selaku umat Tuhan yang menang oleh kuasa kebangkitannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita muliakan Dia, Tuhan kita yang bangkit. Mari kita bangkit berdiri sekalian. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu, supaya kami merindukan susu yang murni, yang tidak berbaur, agar iman percaya kami semakin bertumbuh, bahwa kami juga akan bangkit dari kematian menuju hidup kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk kita mendengarkan video rekaman PP Resort Kasih Paling Agung. Kasih paling
Ya, itulah tadi KOR Gabungan PP Resort yang berjudul Kasih Paling Agung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita ikuti respons Soria kita. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Selamat Hari Paskah, saudara. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dengarkanlah firman yang membimbing kita dalam ibadah Paskah ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi anak Allah dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah putra Allah yang mati dan bangkit kembali. Itulah perayaan dan makna Paskah bagi kita. Yesus telah memenangkan kematian dan maut. Marilah kita puji namanya dengan sukacita dalam semangat kebangkitan iman yang baru. Taparade Endeta. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama sampai yang ketiga serta maksudnya. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada ilah lain,
atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan mengambil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus sujud serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
kami sambut untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami satu-satunya, anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar kami, segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Taparade endetasian buku ende akola mandailing 110 Ari nadenggian hango itu hatai. Tanoman maruar Tuhan, moga bahamu alek Kristen. Arina ninggan, arina sonak, mangongon di Tuhan Yesus tahu simbolis, moga bahamu alek Kristen. Mari senang mangongon di Tuhan hari, ajai dosata, sonang rohata, moga bahamu alek Kristen. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Taparade endeta sian buku endem akola mandailing 103. Silang nabaliai ojo oning-oniki maralon dosai doot paneleani isudesi taunoni oma oning-oniki. Sasule karejoki sotarbar katonaga boringas pero haki koganete kiluki bukali sirohani pangulupi o Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk membacakan warta jemaat untuk kita, sekalian doa syafaat. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 17 April 2022. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur atas kasih anugerah pertolongan Tuhan Allah yang menyertai kita sepanjang minggu ini, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan lewat virtual Zoom di rumah masing-masing, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Paskah. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah Yesus telah bangkit. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 10 April 2022, persembahan kantong pertama Rp115.000, persembahan kantong kedua
Rp95.000. Persembahan kantong ketiga Rp229.000. Persembahan pada kebaktian Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Persembahan kantong pertama Rp122.000. Persembahan kantong kedua Rp120.000. Persembahan kantong ketiga Rp153.000. Diterima ucapan syukur dari keluarga siswa MC Lalahi Rp2.500.000. Jumlah keseluruhannya Rp3.334.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan pada setiap kami yang hadir pada saat ini di tempat ini, maupun yang menyaksikan Zoom ini dari rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, memimpin, menyertai kehidupan kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan juga memberkati setiap kami, agar di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami juga boleh bangkit dari setiap pergumulan, persoalan, sakit, penyakit. Kami jauhkan daripada kami ya Tuhan, biar setiap kami boleh tetap kuat dan tetap setia dalam mengiringi Tuhan, dan kami boleh memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah menaikkan segala puji-pujian dan doa-doa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan itu dapat menyenangkan hati-Mu, dan kami juga boleh memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi beliau, Engkau yang memberkati setiap perkataan firman Tuhan yang dari mulut bibirnya, agar setiap kami yang mendengarkan boleh juga diberkati. Terlebih Tuhan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan, pada saat ini juga kami telah mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Biarlah segala persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh kami pergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih khususnya di Perlagutan Surabaya ini Tuhan, kami dapat mengelola keuangan ini dengan sebaiknya. Terima kasih juga untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga bangkit untuk kami lebih berkobar-kobar dalam melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah juga setiap kami yang hadir di sini, tetap Tuhan berkati, Tuhan jagai, pelihara, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kehidupan kami. Dalam setiap kegiatan aktivitas kami di minggu-minggu yang akan datang, kami juga mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menopang setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, banyak segala dosa pelanggaran yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita naikkan pujian kita
seraya kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kita naikkan pujian kita dari buku ND nomor 19 ayat 1 dan 2. Yesus tekan di mana bertemu sudah atusan haleluya ditunggu menawan panen taman puji ibadah Dia. Yesus tekan di tanah di langit surga tanah di langit ulang sorana dosa puji ibadah Dia. Kami serahkan waktu untuk Amang Pendeta Harapan Nainggolan. Baik. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, untuk ibadah Paskah yang kami rayakan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah untuk kami ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas Amang. Terima kasih Amang Sintua Pulungan, Amang Inang yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dari GKPA Bogor, kami menyampaikan selamat Paskah Madihita Saluhutna. Tuhan Yesus memberkati Amang Inang semua, ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberikan pengharapan. Sahat Matabes yang ruas GKPA Parlagutan Persiapan Bogor, Tusudehita Amang Inang di GKPA Parlagutan Surabaya. Baik, Ibu Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Paskah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atas judul Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ulak ni'imah sahatna. Kita sambut dengan nyanyian. supaya kami setia dan Amanginang ini kasulit Tuhan, meskipun pandemik sudah mulai menurun, tapi hari ini kita masih menjaga jarak. Kami harus berada di Bogor, Amanginang berada dalam gedung gereja. Semoga waktu-waktu ke depan kita bisa bertemu tatap muka dan kita boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus telah bangkit. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keraguan itu seringkali dialami oleh umat manusia. Kita seringkali ragu terhadap keadaan. Mungkin suka berpikir gini, biar doluai perekonomian nami haduan. Bagaimana kehidupan saya di hari-hari yang akan datang? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana cucu saya? Bagaimana peparan saya? Bagaimana kehidupan ekonomi kami dan seterusnya dan seterusnya. Kisah bangsa Israel juga pernah mengalami hal yang sama. Mereka pernah meragukan Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan dalam teks ini kita boleh melihat bagaimana kisah para murid juga meragukan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh perempuan. Ini catatan yang pertama. Para murid ragu atas berita kebangkitan yang disampaikan oleh perempuan. Digarisbawahi kata perempuan. Jadi pertama meragukan berita yang dibawa, message yang dibawa. Tetapi yang kedua mereka meragukan si pembawa message itu. Dalam hal ini perempuan. Karena memang dalam tradisi pada zaman itu, kesaksian perempuan tidak bisa dipercaya. Karena dianggap kaum perempuan selalu baper, gitu ya, terbawa emosional, terbawa perasaan. Tapi yang pasti, dari pengalaman para murid ini, kita juga belajar bahwa
keraguan-raguan itu seringkali terjadi dalam hidup kita karena seringkali kita hanya mengandalkan pengertian dan kekuatan diri kita sendiri. Jadi keraguan terhadap apapun itu disebabkan pertama sekali karena kita seringkali mengandalkan pengertian, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Makanya Amsal pasal 3 berkata, jangan percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu. Tapi meskipun para murid ragu, meskipun ada banyak orang tidak percaya atas berita kebangkitan, yang pasti nyatanya adalah bahwa kasih dan kuasa Allah tetap dinyatakan dalam kehidupan umat manusia. Karya keselamatan Allah tetap terjadi sekalipun ada keraguan-raguan di dalam hati bangsa Israel, termasuk juga para murid Yesus pada zaman itu. Nah, kisah kebangkitan Yesus hari ini memperlihatkan hal yang sama kepada kita semua. Peristiwa kebangkitan Yesus telah mengubah segalanya. Mengubah duka cita menjadi sukacita. Peristiwa kebangkitan Yesus mengubah tragedi menjadi sebuah kemenangan. Peristiwa kebangkitan Yesus mengubah kematian menjadi kehidupan. Dan kebangkitannya itu juga menghidupkan pengharapan baru, menghidupkan kegembiraan, menghidupkan masa depan bagi para perempuan yang menengok kubur Yesus pada saat itu. Artinya apa? Ada perubahan besar yang dialami oleh para perempuan, catatan pertama. Tapi cukupkah hanya perempuan yang mengalami perubahan? Tidak. Kalau kita lihat dalam teks ini, para perempuan itu pada saat itu mereka pagi-pagi benar, bayangkanlah kalau disebut pagi-pagi benar sekitar jam 5 subuh. Kalau perempuan berangkat pergi jam 5 subuh, kira-kira apa komentar orang? Tapi ketika mereka pergi subuh-subuh itu pagi-pagi benar ke kubur Yesus, hati mereka diwarnai, diliputi oleh kesedihan yang luar biasa. Mereka juga khawatir. Perasaan mereka juga lemah, termasuk juga tidak berdaya. Tapi ketika mereka menyaksikan bahwa kubur Yesus telah kosong dan Yesus sudah bangkit, meskipun hati mereka gentar, tapi mereka punya kekuatan untuk pergi menyampaikan berita ini kepada para murid-murid. Bisa dilihat dari awal mereka pergi, mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas, perasaannya lemah, tidak berdaya. Bayangkanlah kalau ditinggalkan oleh orang yang mereka kagumi, orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai. Ya, itu makanya dalam slide berikut tadi saya katakan di slide yang ini, kenapa kita nggak mulai memikirkan kemenangan daripada sebuah kegagalan? Itu persoalan kita. Kita seringkali berkutat hanya kepada persoalan dan persoalan. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu kenapa kita harus mengisi pola pikir kita dengan yang namanya kecemasan, mental korban, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Tapi lihatlah dari perempuan ini. Ketika mereka menyaksikan kubur Yesus sudah kosong, meskipun mereka gentar, tapi mereka punya kekuatan. Meskipun gentar, tapi punya kekuatan untuk pergi, untuk beranjak, menyampaikan berita. Termasuk juga di tengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki. Tapi oleh kuasa kebangkitan Yesus, mereka bisa menyampaikan kepada para murid-murid tentang peristiwa kebangkitan tersebut. Nah, amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ternyata peristiwa kebangkitan Yesus bagi kaum perempuan ini justru mengingatkan kita semua bahwa ternyata mereka mendapatkan semangat kembali. Mudah dihitaan, kalau orang yang merayakan Paskah, ulang momombe ya mandele, jangan cepat berputus asa. Tapi harusnya peristiwa Paskah yang kita peringati, yang kita rayakan, bisa memberikan semangat baru.
Yang kedua, kalau kita lihat dalam teks ini, apa makna kebangkitan Yesus buat kita? Pertama, kebangkitan Yesus itu ternyata mau menyatakan bahwa Yesus menepati janjinya. Sejak awal Yesus sudah bicara, sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan diserahkan kepada manusia, dia akan mati, tapi dia juga akan bangkit dari kematian. Ia menepati apa yang dia janjikan kepada para murid. Tapi persoalannya adalah, sama seperti para murid, kita pun seringkali lupa semua hal yang pernah Yesus janjikan kepada kita. Kita lupa akan janji penyertaan Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita fokus kepada persoalan, kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada pergumulan hidup. Karena itu, jangan pernah katakan seberapa besar masalah yang kita punya. Tapi katakan seberapa besar Yesus yang kita punya dalam hidup. Kalau ini yang menyemangati hidup kita, tidak dong behalak namomu mandele. Gak ada lagi orang-orang yang begitu mudahnya putus asa dalam kehidupannya. Yesus sudah menepati janjinya, yaitu bangkit dari kematian. Yang kedua juga kita boleh melihat lewat teks firman Tuhan yang kita rayakan hari ini, bahwa kebangkitan Yesus itu meniadakan rasa takut dan gelisah. Kebangkitan Yesus meniadakan rasa takut dan gelisah. Waktu Yesus masih bersama-sama dengan para murid, mereka masih enak, mereka nyaman, mereka seolah-olah ada yang berpihak kepada mereka, ada yang membela mereka. Makanya quotes ini cocok. Kita tidak akan tahu betapa berartinya seseorang sebelum kita kehilangan orang tersebut. Ya, anggo mangulu dupe halak nataholongi, kita mungkin biasa-biasa aja. Kalau suami istri masih hidup, kita biasa aja. Tapi ketika mereka sudah nggak ada, baru lumunan. Sepi sekali, sendiri. Seolah-olah kita nggak punya teman. Memang itulah faktanya. Kebangkitan Yesus meniadakan rasa takut itu. Termasuk rasa gelisah. Karena tidak ada lagi Yesus bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya, kebangkitan Yesus telah melahirkan optimisme yang besar dalam diri umat manusia. Peristiwa kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, termasuk lewat teks yang kita lihat, itu justru memberikan optimisme, memberikan semangat untuk bisa berkarya, menggoreskan karya-karya baru dalam hidup kita. Bayangkanlah perempuan-perempuan tadi ketika mereka datang pergi ke kubur Yesus, mereka melihat batu itu sudah terguling. Beratnya batu itu sekitar 1,5 sampai 2 ton. 2 ton, digarisbawahi 2 ton. Ya. Ini beratnya 1,5 sampai 2 ton. Jadi kalau di kampung gitu ya, kalau hasil padi sampai 2 ton, mahalak na kayo hita di hutaan. Gitu ya. Anggo sawit hasil sawit kita sampai 2 ton. Mahalak na kayo hita, mabulak-balik kita tuh Yerusalem. Tapi persoalannya ini 1,5 sampai 2 ton adalah batu. Karena itu tadi kebangkitan Yesus itu memberikan optimisme. Optimisme bagi siapa? Bagi umat manusia yang ada pada zaman itu. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka optimisme itu buat apa? Buat kita semua. Jika dia berkuasa bangkit dari antara orang mati, maka Yesus yang sama itu juga sanggup untuk membangkitkan hidup dan masa depan kita semua. Yesus bangkit dari kematian, ya. Dan Yesus yang bangkit itu sanggup membangkitkan hidup kita. Ya, yang seringkali lemah, tidak berdaya akibat pandemi COVID-19, yang semuanya harus menjaga jarak dan seterusnya. Tapi kebangkitan Yesus ini membangkitkan hidup, termasuk juga masa depan kita semua. Job marohata mangulu do pehita sampai sodarion. Bersyukurlah, bersukacitalah, kita masih bisa hidup sampai hari ini. Dan itu berarti ada tugas, ada tanggung jawab baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Termasuk dari teks ini kita belajar kenapa para perempuan yang menjadi saksi
pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus? Jawabnya sederhana. Karena Yesus ingin mengembalikan status perempuan yang terpinggirkan. Perempuan bukan lagi hanya sekedar memasak, melahirkan, dan seterusnya, merawat, mengurus rumah tangga. Tidak. Tetapi dari teks ini kita belajar bahwa perempuan itu bisa menjadi kawan sekerja Allah dalam pekabaran Injil. Perempuan bisa menjadi kawan sekerja Allah dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam pemberitaan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kuasa kebangkitan Yesus yang menghidupkan itu diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Di tengah-tengah berbagai macam keterpurukan yang kita alami hari ini, Yesus sanggup menghidupkan harapan baru buat kita semua. Dalam situasi yang kita alami hari ini, Yesus, kuasa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan buat kita semua. Karena itu, amanginang yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Paskah ini kita diingatkan bahwa jangan pernah ragu akan kebangkitan Yesus. Jangan pernah meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus telah menang atas kuasa maut dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Karena itulah kebangkitan Yesus ini memberikan tanggung jawab baru kepada kita semua. Seorang tokoh bernama John Wesley pernah berkata begini, tidak ada gunanya mengikut dia yang tersalib tanpa memikul salib kita. Ya? Tidak ada gunanya kita mengikut Yesus yang tersalib kalau kita tidak pernah mau memikul salib kita. Ada penderitaan, ada harga yang harus kita bayar. Ada sikap di mana kita harus merendahkan diri kita. Ada sikap di mana kita harus menyingkirkan ego kita sejenak. Termasuk pandemi COVID-19 mengajar kita untuk kita berpihak, untuk kita melihat kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, untuk kita peduli kepada mereka-mereka yang hari ini sedang mengalami berbagai macam keterpurukan. Karena itu, tetaplah kerjakan kebaikan, hingga kita tidak ingat kebaikan yang kita kerjakan, karena sibuknya kita berbuat kebaikan. Lakukan terus kebaikan, lakukan terus apa yang baik, hingga kita tidak ingat kebaikan yang kita kerjakan, karena kita sibuk berbuat kebaikan. Nggak ada lagi kesempatan bagi kita untuk gibah. Nggak ada lagi kesempatan bagi kita untuk julid sama orang. Nggak ada lagi kesempatan bagi kita untuk nyinyir sama orang. Nggak punya. Kita nggak punya. Kita nggak akan gunakan waktu-waktu kita untuk itu. Tapi kita akan gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan lewat kuasa kebangkitan ini, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah di tengah maraknya kekerasan, kita perlu menghadirkan cinta kasih. Di tengah keterancaman, kita menyatakan perlindungan bagi setiap orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Di tengah kerapuhan, kita menghadirkan keteguhan dan keyakinan bagi orang-orang lain. Dan jadikanlah kerapuhan kita hari ini sebagai pintu masuk anugerah Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini Yesus sudah bangkit dari kematian, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetaplah melekat erat kepada Tuhan. Di tengah keterpurukan ini, kerapuhan kita sebagai umat Tuhan dalam masa pandemik, biarlah kita semua direngkuh oleh Tuhan, agar kita sungguh-sungguh bisa merasakan rengkuhan Tuhan dalam kerapuhan kita. Kemelekatan kita kepada Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti sekaligus memahami kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Yesus sudah bangkit, ya. Tapi kita perlu semakin melekat erat kepada Tuhan, supaya kita semakin mengerti duluai giot ni Tuhan di bagasan pardalanan ni ngoluta. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang perlu juga kita ingat bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa tujuan.
Tidak ada orang yang hidup seenaknya. Tidak ada orang yang hidup seadanya. Tidak ada orang yang hidup seikhlasnya, seredonya. Tapi semua orang harus hidup sesuai dengan rancangan Allah. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka yang kedua, yang kita lihat dalam teks ini, kita perlu senantiasa meyakini bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Kebangkitan Yesus itu menjadi sukacita bagi kita. Tadi di awal saya sudah katakan, kebangkitan Yesus mengubahkan duka itu menjadi suka. Kebangkitan Yesus membawa harapan, membawa kasih setia, ya, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu, mari rayakan. Mari menikmati masa raya Paskah ini dengan sungguh-sungguh sukacita, mempercayakan bahwa Yesus sudah bangkit dalam kehidupan kita masing-masing. Pak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka akhirnya sebagaimana pengalaman para perempuan, pengalaman para murid, maka orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang sudah mengetahui peristiwa kebangkitan Yesus, tidak boleh menyimpan kisah perjumpaannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ia dipanggil untuk meneruskan berita pertemuan itu, berita perjumpaan itu kepada orang-orang lain. Maka orang Kristen yang telah berjumpa dengan Kristus adalah orang-orang yang seperti Maria yang bisa berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Selamat Paskah Madihita Saluhutna. Kiranya sukacita Paskah menjadi penyemangat baru buat kita semua. Menjadi sukacita baru buat kita semua. Memberikan dorongan untuk terus berkarya bagi Tuhan, bagi sesama di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersungguh dalam nama Putra-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam ibadah Paskah hari ini bersama dengan jemaat Tuhan GKPA Parlagutan Surabaya yang hari ini berkumpul beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus, yang hari ini boleh mengikuti ibadah secara live streaming karena berbagai macam sebab. Diberkati Tuhanlah kami semua, diberkati Tuhanlah kami dalam peristiwa Paskah ini, supaya kebangkitan Yesus itu boleh menjadi penyemangat buat kami. Kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menceritakan, untuk memberitakan peristiwa agung ini kepada setiap orang yang kami jumpai. Diberkati Tuhanlah umat-Mu yang hari ini sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami semua bukan hanya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, diberkati Tuhanlah Majelis Parlagutan GKPA Surabaya. Diberkati Tuhan mereka dalam pelayanan yang harus tetap mereka kerjakan, laksanakan demi kebutuhan spiritualitas anggota jemaat-Mu. Kalaupun jarak memisahkan kami, tapi cinta kasih Kristus senantiasa mempersatukan kami semua. Diberkati Tuhanlah umat-Mu yang tidak bersama dengan kami karena sakit penyakit. Diberkati Tuhanlah obat para medis, dan biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan lanjutkan karya kami. Kami akan lanjutkan pengabdian kami. Kami akan teruskan berita Paskah ini. Yesus sudah bangkit kepada setiap orang yang kami jumpai. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memohon. Haleluya. Amin. Baik.
Kita akan marinde mahita sian buku ende ang kola Mandailing 246. Sekaligus disonma tapalagut haulta kantong patuluhon. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Masih di mute, Amang. Masih mute. Masih mute tadi, Amang. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai Amanginang yang berada di rumah, yang berada dalam gedung gereja, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah Ma dihita saluhutna. Selamat Paskah untuk Amanginang yang berada di rumah. Amang Silalahi ini sedang terbaring sakit. Selamat Paskah Amang. Selamat Paskah Amang ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah Inang ya. Inang Nunik juga sehat ya. Inang Pendeta Boruhuta Soit sehat ya Inang ya. Sehat. Amang Inang yang Selamat dalam gedung Paskah, gereja Ma. sehat. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Mang. Ya. Amang Silalahi, semangat, sehat kami dukung dalam doa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan juga. Selamat Paskah untuk semua jemaat. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Mang Inang. Ya. Selamat Paskah. Tetap Tuhan Salam berkati. untuk jemaat di Bogor, Amang. Selamat Paskah. Oke. Baik, baik Inang. Nanti kami sampaikan Inang ya. Ya. Sudah ibadah kita nyanyikan serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama menyusun kuasa Kita horaskan 3 kali. Horas, horas, Oras. Ya, selamat Paskah untuk kita sampai ketemu kembali. Salam sehat dari kami. Horas Amang Pendeta. Horas. Oras semua.